Masya Allah. Tuh. Anjing. Anjing. Ini sih gila. Nih, ini tembus ke sini nih. Ini bolong, tembus ke sini nih. Hai, assalamualaikum guys. Ngabuburit, Hakim. Suka nih ngabuburit ini, gue ngajakin lo semuanya untuk berkunjung ke teman-teman lama gue dengan koleksi hewan-hewannya yang luar biasa dan akan banyak ilmunya mengenai informasi hewan tersebut, cara peliharanya dan lain sebagainya. Nih gue di Surabaya di TW Turtle World ya. Ini ada IG-nya nih. Ayo, IG-nya baru dibuka nih. turtleworld.id. Ya. Ada nomor teleponnya juga yang bisa dihubungi di 081 2352 1616. Oke, nah kita sekarang akan berkenalan dengan kura-kura air. Banyak orang nyuruh gue gak main kura-kura air. Gue tuh belum cukup nyali untuk pelihara kura-kura air. Semua kura-kura air galak nggak sih sebetulnya? Ada beberapa jenis kura-kura air yang termasuk galak. Jadi jenis-jenis snapping itu galak. Snapping turtle. Common snapping, terus ya ini alligator snapping turtle. AST. AST. Brazil pun kadang juga galak sih, yang red ear slider. Jadi kura-kura Brazil yang si ijo, yang itu kura-kura sejuta umat, itu pun karena kura-kura air itu tuh bisa galak. Jadi kalau punya anak, pelihara itu ya tetap harus diawasi. Kalau sudah besar ya. Ya apalagi kalau udah besar, kalau kecil ya masih imut-imut. Ya. Kalau gede itu bisa seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Tapi ada beberapa yang jinak, iya mungkin emang karakternya. Emang dari kecil sudah dibiasakan mungkin dekat dengan manusia ada. Jadi harimau sekalipun yang jinak ada, apalagi cuma kura-kura Brazil, ya kan? Nah, gue pernah kesini, tapi ini ketemu lagi, kayaknya udah makin gede ya? Ya mungkin bertambah sedikit ya, karena umurnya kan juga udah tua kali nambahnya, jadi nggak banyak juga sih. Ini udah berapa tahun? Ini kalau sekarang udah waktu itu datang 16, jadi sekarang 18 tahunnya, hampir 20 tahun. Ini dikasih bak seperti ini, baknya bagus deh. Dikasih. Ya, jadi biar ngeliatnya enak nih, jadi kayak mau punya megatank seperti Bang Irfan nggak mampu, jadi sok nggak mampu, sok merendah. Jadi, ini tadi ini emang nggak dimakan nih ikan-ikan? Nggak dimakan. Jadi ini ikan-ikannya nggak dimakan, malah mereka yang biasa bersihin ini. Tempurung bersihin, jadi kalau ada lumut, ada apa kan sama dia di ini. Ini ada Sumatera. Ya, ini Sumateranya mulai kecil nih, beli dari ukuran 1 cm kali. Terus ada angelfish juga. Ya. Itu angelfish bukannya lambat gitu? Enggak. Cepet ya? Iya. Nggak dimakan? Enggak dimakan. Mereka makannya apa? Jadi ini biasanya makan lele, jadi ikan lele besar. Jadi lele besar dimatikan. Jadi tinggal ditaruh di depan kepala pun sama dia langsung dimakan. Nah kalau ini mungkin cuma nyempil di gigi doang, kata dia percuma deh gitu. Ini cemilan, tapi nggak pernah ada kasus dia makan ini? Waktu kecil nggak apa-apa, tapi udah gede hilang tiba-tiba. Oh, ya itu. Jadi kalau size-nya udah terlalu gede, dimakan. Nah ini kebetulan ikan-ikannya itu ikan-ikan yang tidak terlalu besar walaupun udah dewasa. Jadi berdampingan aja seperti ini ya? Iya. Ini jantan betina. Ini lagi mulai birahi nih, beberapa hari ini mulai naik. Belum pernah dong sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah beras di Indonesia, belum pernah ada kayaknya. Di Indonesia ada. Dulu katanya pernah ada yang jadi dulu. Cuman saya nggak tahu. Nih lihat nih, ada ikan, lihat santai aja gitu di itunya. Dan memang mereka yang makan-makanin lumut-lumutnya. Jadi kotoran-kotoran di ekor, di ini apa kalau ada ini terus kulit mati itu sama mereka di ini. Oke. Ini tuh AST. Satu lagi tadi apa? Common snapping. Common snapping itu bedanya adalah di tempurungnya. Beda di tempurung, model kepala ya lebih beda dikit, lebih kecil terus gini kalau common snapping. Oke. Mereka kawin di dalam air. Kawinnya harusnya di dalam air.
Harusnya di dalam air kan nggak pernah tahu nih. Cuman kalau lihat itu harusnya di dalam air sih. Dia bertelur toh? Bertelur. Berarti harus ada Pasti daratan. bertelur, ya. Oke, berarti nanti ini pasti akan di Ya, nanti kalau pasti positif hamil. positif kawin-kawin terus ya nanti kita pindah tempat yang ada ini Iya. model kita taruh di farm. Iya, kalau positif hamil ya masa dia tes urin nggak bisa ya. Biasa dilihat dari intensitas dia kawinnya seperti apa. Tapi yang serunya kalau kita punya binatang ya guys, itu sudah gitu dia ada proses birahi dan lain-lain. Terus belum ada orang yang pernah berhasil juga itu kita bingung-bingung gimana ya. Jadi justru ini akan jadi pusat informasi. Kayak di rumah juga ada baru jerboa. Jerboa tuh lagi hamil kayaknya. Karakternya juga dia di guanya tuh ditutupin gitu. Gue nyari referensi nggak ada. Itu terus satu lagi di aviari aku tuh ada beberapa burung yang di tempat lain belum pernah ada yang bertelur dan menetas. Di alamnya pasti ada, tapi di peliharaan orang belum ada. Misal kayak jalak perling dan lain-lain. Kita mau masukin ringnya aja bingung ukurannya karena dia tidak ada referensi. Betul. Gitu. Nah, ini sekarang sudah mulai sering kawin. Alligator snapping ini tekanan kekuatan rahangnya kan nomor 4. Setelah kudanil, buaya, yang pertama apa? Kudanil. Kedua kan buaya. Ketiga syak. Keempat ya. Hah? Jadi untuk ukuran kura-kura air ini nomor 1 dong? Iya. Wow guys, nomor 4 di dunia. Kudanil sih ya gue ngeliat pernah dimasukin semangka. Krok gitu. Mau dikeluarin? Iya, boleh. Mau dikeluarin. Oh, mau dikeluarin nggak? Oh. Puasa bro. Coba. Guys, ya, jangan dicoba ya guys. Hitung-hitung olahraga ini, fitness. Masya Allah. Gede banget. Nggak kuat, berat. Aduh. Ih, dia nggak akan nyerang ke belakang kan? Nggak. Kalau ke pinggir bisa? Bisa kadang agak melompat gitu. Hati-hati bisa ngelompat. Udih. Itu mangapnya. Mangapnya guys. Tuh lihat tuh. Mangap terus di dalamnya tuh guys kayak ada lidah kayak cacing gitu. Nanti kalau di dalamnya itu dia gerak-gerak ting gitu. Itu untuk menarik perhatian mangsanya. Jadi sampai mangsanya tertarik dengan lidahnya itu disangka cacing, deket serok aja gitu. Tuh. Ini yang betina. Ini betina. Dan tenaganya kuat ya? Tenaga sih ya kuat sih. Kalau di darat dia larinya lebih kencang? Bisa ngejar. Kadang bisa jalan ya lumayan lah. Jalan santai atau bisa mengejar? Bisa. Untuk menggigit? Iya bisa. Di darat dia bisa makan sesuatu nggak? Misal dia kejar? Ya kalau dikasih sesuatu dia pasti kayak buaya lah. Dikasih depan. Siap ya, kita coba lihat kekuatannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Anjing! Wow, langsung bolong guys. Kebayang kalau itu tangan kita. Guys, sekali lagi ini adalah untuk menguji kekuatannya ya guys ya.
Dan ini biasanya mereka sih punya insting mana makanan, mana bukan. Kalau di alamnya, makanya sampah itu jangan banyak guys. Kebayang nggak sih kalau dia di alam terus banyak botol-botol itu kan dia bingung. Loh kok ini banyak banget yang harus digigit gitu. Kita akan lihat nanti bagaimana luka si botol ini jika digigit oleh AST seperti ini ya. Mau dimasukin? Boleh. Oke guys, bismillah. Biasanya makan lele gede-gede sekitar 5-6 ekor. Seminggu sekali 5 sampai 6 ekor? Ya. Kirain gue 1. Enggak lah, kasihan bos. Guys, mau lihat gak hasilnya nih ya? Ini sih gila. Nih, ini tembus ke sini nih. Ini bolong, tembus ke sini nih. Tuh, nih. Ini tangan kita dan ngocor darah. Ini darah nih. Gila banget. Ini AST. Ada kura air lainnya nggak? Ada common snapping sih. Kalau yang jenis lainnya. Nanti common kita lihat snapping yang common turtle. snapping. Jadi kita lihat bedanya. Ini ada kura-kura ini, kura-kura apa namanya ini? Ambon. Kura-kura Ambon ini tuh kura-kura air juga, tapi untuk kura-kura air ini termasuk yang lumayan jinak ya? Ya. Jadi mudah dipelihara, tinggal dilepas di kebun. Iya, dan hilang. Ini gampang banget hilang. Tahu sudah punya baby kecil-kecil. Dan ini tuh kayak punya klepnya. Biasanya kan kalau kura-kura darat kebanyakan tidak sembunyi ya, sebetulnya. Jadi kalau kura-kura kalau itu kaget sembunyi. Kalau box turtle ini jadi bisa tutup. Box turtle tuh kayak gini nih. Ini bisa nutup, nutupnya nih ya. Nih, tuh. Jadi seilang-ilangnya ini kakinya masuk, kepalanya masuk juga tuh. Semuanya masuk tuh. Dan ini tuh kayak ada klepnya gitu tuh. Tuh. Nyanyi orang. Nah, kalau mau keluar lagi, enggak juga. Kayak keong. Iya, kayak. Dia masuk kalau apa? Kalau merasa terancam. Dan dia keluar kalau? Ya, kalau sudah merasa aman sih. Tuh deh. Kalau di ini ya udah gini aja tuh. Kayak apa ya? Kayak helm. Kayak helm bener. Tuh. Gini segini-gininya tuh. Tuh, kencing dia. Kencing bukan sih tuh. Kayak pakai klep gitu ya? Iya. Lucu loh. Dan ini asli Indonesia. Kura Ambon dari Ambon? Iya. Dan salah satunya. Jadi sebenarnya tidak hanya di Ambon saja. Sebenarnya tersebar sih jadi masing-masing tempat itu kadang juga ada punya beda secara fisik. Jadi mungkin di lokasi yang daerah mana ininya nggak tinggi kayak gini. Jadi modelnya ceper-ceper. Nah, jadi kayak hampir kayak kura pancake gitu. Iya. Yang seperti pancake kan ceper banget. Tahu. Nah, ini dia nggak kemana sekarang itu. Ya? Itu sekarang sudah jarang masuk. Dulu itu gue suka banget itu kayak kura-kura kelindes mobil. Ada pancake guys, dan katanya sekarang udah dilindungi ya? Ya dari dulu sih sebenarnya dilindungi, cuman belum kok. Kalau apendis 1 belum. Oke. Dan dia bisa kabur, bisa manjat. Pinter manjat. Iya. Kalau yang common snapping, tuh caranya gitu guys, tuh. Lehernya ini tuh bisa. lehernya lebih panjang. Bisa. Lebih, iya. Jadi kalau megang jangan kayak ST tadi. Iya. Ini bisa ke belakang, kiri, kanan juga ya. Nah, megangnya emang gini. Oh, bedanya dengan tadi itu tempurung sama ini model kepalanya kan juga beda sebenarnya. Tapi di dalamnya lilianya ada gitu juga? Nggak ada, beda? Nggak ada cacingnya, nggak ada. Nggak ada, jadi yang ada cacingnya itu cuma AST aja? AST aja. Yang gitu-gitu? Ini kayaknya yang spesial ya, ini apa sih bedanya sama yang umum? Warnanya
cerah banget kayak hypo. Iya, tapi bukan hypo. Bukan hypo. Jantan betina kelihatannya apa? Jantan betina kelihatan. Jadi kalau dari kelamin. Ini kalau pendek gini betina, nanti kalau jantan di sini. Oke. Tadi pun Aisyah juga sama. Seperti itu. Tadi aku pegang kakinya ya. Ini ada selaputnya, salah satu ciri kura-kura air itu guys, ada selaputnya gini nih. Kalau nggak percaya lihat aja yang Brazil gini pasti ya. Iya. Nah, oke. Udah nak. Belakang lihat kayak ekor Ya, Godzilla apalah gitu. Iya, kayak ekornya Stegosaurus. Tuh bagus tuh. Iya, kalau yang tadi enggak ya? Mirip, cuman lebih. Ya. Ini warna umumnya warna apa? Warna umumnya biasanya coklat. Ini kuning. Udah hati-hati. Kasihan ke dia. Wow. Kalau yang biasanya ini salah satu yang ini tereksotik juga. Apa namanya? Mata-mata. Biasa gue lihat yang kecil. Ya. Ini bisa gigit juga? Pertanyaan bodoh guys. Kalau gue nanya bisa gigit, semua makhluk itu bisa gigit. Ini tapi sebenarnya dia cara makannya kan nyedot. Jadi kalau kita pegang ya cuman kayak gitu, seperti itu. Jadi kayak vacuum cleaner gitu. Coba. Ini nggak kagetan nih. Nggak kagetan jadi. Kayak. Nih, jadi coba kita yang kaget. Tangan kameramen gue kali nih. Diam dong. Diam. Jadi kan enggak disedot. Emang lu belum pernah disedot? Coba gini. Gitu. Enggak. Dia gitu doang. Coba sekali lagi ya. Sekali lagi ya, siap ya. Tapi nggak tahu lagi kalau ini. Biasanya sih enggak. Oke lah. Oke. Kalau yang ini nah, ini Indonesia. Jadi yang leher panjang yang si Benroki. Nah. Jadi ada beberapa jenis yang dilindungi ini di Indonesia. Oh iya, ada yang apa di NTT jadi, ya? Jadi ada rote, ada yang di rote itu kalau nggak salah itu udah dianggap hampir punah ya. Yeah. Tapi alhamdulillah Om Dani Gunalen ya, yang berhasil mengembangbiakan jadi banyak sekali. Itu salah satunya adalah yang leher panjang dari rote. Kalau ini? Ini yang si Benroki, jadi yang umum, yang biasa. Yang umum. Nah ini juga bisa ke belakang gitu kan? Ya bisa. Jadi ini di Indonesia itu banyak yang istilahnya apa sih, kura-kura leher panjang. Ada yang dari rote itu dinyatakan sudah hampir punah. Tapi alhamdulillah sudah dikembangbiakan oleh Dani Gunalen, sudah makin besar, banyak. Nah kalau yang ini tuh tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Berasal dari mana ini? Papua. Oh gitu. Ini apa ini nih? Itu kura-kura leher samping kalau Indonesianya ya, dada putih. Jadi ini nama ilmiahnya Elsea brandehorsti. Elsea brandehorst. Bagus tuh kayak gitu tuh. Ukurannya lumayan gede nanti. Oh gitu. Bisa. Ini dari daerah mana? Indonesia juga. Indonesia ini. Jadi daerah-daerah Papua ini banyak sekali kura-kura Indonesia yang macam-macam ya. Jadi keluarganya Elsea, Emidura itu kan dari sana semua. Ini tuh tinggalnya di sungai-sungai. Iya. Tuh guys, bagus banget. Ini nggak akan ngigit kan? Enggak. Maksudnya nggak agresif? Enggak agresif. Tuh, bagus banget. Bagus, sudah gitu lihat deh. Ekspresi dan mukanya. Ini di Indonesia sendiri, teman-teman juga sudah mulai banyak yang breeding sendiri. Bagus tuh, alhamdulillah ya kalau gitu ya. Wow, ini kura-kura dari Cina, ini Ocadia sinensis. Jadi stripnya tipis-tipis. Mukanya lucu banget, keluar nak. Mukanya nak mukanya. Sini tuh, lucu banget. Nah ini ekornya panjang banget, cuman ya itu karena panjang banget, jadi kadang kalau pelihara temennya ngeliat kayak makanan cacing digigit. Harusnya panjang banget. Panjang banget, jadi ini kurang lebih dengan ukuran segini, ekornya kurang lebih segini harusnya. Ini dari Cina ini? Dari Cina. Kalau yang ini dari Indo lagi, ini kura pipi putih. Mana pipinya? Nah biasanya kalau waktu kecil ininya putih. Dot-dot putih. Kencing guys. Jadi agak putih. Lucu dari daerah mana itu?
Kalau ini Sumatera, Kalimantan. Guys, dulu ingat ya sih orang tua kita kalau di sungai itu suka ketemu kura-kura apa gitu. Ambon. Iya, tapi sekarang tuh udah agak-agak jarang tuh. Makanya salah satunya adalah tempat hidup mereka harus dijaga ya. Jangan sampai banyak polusi dan lain-lain, sumber makanannya juga jadi nggak ada. Jadi akhirnya mereka hilang begitu saja. Jadi jangan sampai punah. Nah, jadi di para penghobis seperti Mas Budi ini justru ditangkarkan dan mudah-mudahan bisa berkembang biak ya. Betul, jadi bisa terselamatkan juga sambil kita jaga alamnya. Ketika alam sudah bagus, udah kondusif, mereka kembali ke alamnya juga kok. Alam jauh lebih baik, tapi ketika alamnya sudah tidak mumpuni untuk mereka tempati, makanannya nggak ada, tempat tinggalnya juga udah rusak, ya lama-lama mereka juga habis gitu ya. Yaudah kita jaga alamnya supaya mereka bisa kembali ke rumah mereka sendiri ya. Makasih loh. Ya, terima kasih. Makasih tuh. Hari ini kita berkenalan dengan beberapa jenis kura-kura air. Ada dari Indonesia, banyak banget dari luar juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan di sini bisa berkembang biak karena beberapa sudah mulai kawin. Uhuy. Udah, kita lagi kayaknya beberapa menit lagi kita akan buka puasa. Thank you loh Mas. Ya, terima kasih banyak. Kita akan lihat koleksi lainnya lagi ya. Follow IG-nya turtleworld.id dan juga nomor teleponnya adalah 08 12 352 1616. Tuh mulai apal gua. Oke, mau lanjut lagi? Tulis di bawah kalau yang sudah kenal sama Om Budi TW pasti itu ada ini loh, ada itu loh. Tulis di komentar mau binatang apa lagi yang gue bahas. Oke? Tetap di Ngabuburit The Hakims. Bye bye. Assalamualaikum.